semua organisasi akan hilang kiamat. Tetapi Islam itu adalah min awwalil zaman dan nanti sampai akhir juga Islam. Tauhid. Kata Islam ini dinamai oleh Allah sendiri antaranya di Al-Maidah ayat 3. Ayat terakhir yang turun pada saat haji wada. Sekaligus juga itu adalah ridha Allah, stempel Allah bahwa Islam sudah final. Maka jika ada tata cara yang bertambah-tambah ditambah-tambahi tata cara ibadah ya, maka itu adalah yang menjadi sebuah Muhammadiyah di antaranya TBC, takhayul, bid'ah, khurafat. C-nya ada nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama asli saya Alexander Machiki Maestino Pintrion Sundoro. Saya kata orang terlahirkan di Jamin atau terjamin, terlahirkan Jawa Minang. Kemudian juga sedikit campuran Sumenep, jadi masih ada hubungannya dengan Flora Zulkarnain Al-Maduri. Kemudian saya juga keturunan Arab, ada Tiongkok sedikit dan Eropa katanya. Jadi saya Nusantara aja ya. Kalau katanya Bang Refli Harun pada saat saya tampil di video beliau, ini internationally recognized, dikenal secara internasional ya. Saya seorang dosen saat ini, juga konsultan lepasan di satu universitas di Surabaya. Profesi saya menurunkan tidak sengaja cukup banyak karena mungkin saya orang yang gelisah ingin mencoba semua kenikmatan dari Allah. Maka kalau disebut tadi disebut bintang film pernah, saya hanya pernah dan alhamdulillah cuma mau main satu kali di film yang Islami, yakni film Nyai Ahmad Dahlan The Movie 2017. Saat itu saya oleh keluarga Ahmad Dahlan dan sampai detik ini saya dan Flora Zulkarnain sangat dekat dengan keluarga Ahmad Dahlan dan pernah membuat film berapa kali ya Flora ya, dengan perwakilan keluarga Ahmad Dahlan yang di Ustaz Haris Darmawan. Pertama kali adalah membantah fitnah-fitnah dari Kiai Haji Muhammad Idris Ramli dan juga Kiai Haji Masyuki Mustamar yang pertama mengatakan bahwa Muhammadiyah itu Wahabi dan dibuat atas dasar uang yang sumbangan para habaib, bahwa dulu Muhammadiyah itu Ahlussunnah wal Jamaah kemudian menjadi Wahabi, artinya para murid-muridnya itu adalah pengkhianat semuanya. Ya, itu implikasi dari kalimatnya Pak Idrus Ramli. Maka tentu saja dibantah langsung oleh keluarga Ahmad Dahlan dan keluarga Kiai Haji Muhammad Sujat yang hadir juga. Selain itu juga ada Kiai Haji Abdul Salam Syah dari Dewan Dakwah Madura. Jadi orang Madura saya tentukan seorang Madura, dari Madura, dari Flora Zulkarnain dan Kiai Haji Abdul Salam Syah dengan melawan satu orang Madura itu ya. Kemudian fitnah lain dari Kiai Haji Masyuki Mustamar adalah mengatakan bahwa buku fikih Muhammadiyah itu sama awalnya dengan buku fikih yang dipakai bukan Muhammadiyah, golongan lekal. Itu sudah saya konsultasikan berkali-kali kepada keluarga Ahmad Dahlan, itu adalah kadzab, bohong. Mengapa bohong? Pertama, buku itu baru terbit jauh sesudah Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah wafat. Kedua, buku itu ditulis dalam Arab Jawa, Agad, ya, di mana Kiai Ahmad Dahlan belum pernah dan tidak pernah menulis di depan umum dengan bahasa Jawa, dengan huruf Arab Agad. Ketiga, tidak ada nama beliau. Keempat, tidak ada pernyataan itu adalah dari Muhammadiyah. Kelima, yang paling penting, yang dikesankan di situ bahwa dulu generasi pertama Muhammadiyah misalnya melakukan qunut subuh setiap hari, kemudian juga sholat tarawih 23 rakaat, itu sama sekali saya sudah tanyai berkali-kali keluarga Ahmad Dahlan turun-temurun tidak melakukannya.
Apabila keluarga kiai tidak melakukannya, bagaimana mungkin murid-muridnya atau cucu muridnya atau cicit muridnya melakukannya? Sedangkan itu sudah turun-temurun ada di tradisi Muhammadiyah, kemuhammadiyahan, yang sebenarnya itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah was Salafiyah. Begitu ya. Yang tidak kunut subuh, yang tidak berbudi rakaat dan sebagainya itu juga banyak sekali. Ingat, Muhammadiyah itu hanya organisasi, Bapak Ibu ya. Semua organisasi akan hilang kiamat. Tetapi Islam itu adalah min awalul zaman dan nanti sampai akhir juga Islam. Tauhid. Kata Islam ini dinamai oleh Allah sendiri antaranya di Al-Maidah ayat 3. Ayat terakhir yang turun pada saat haji wada. Sekaligus juga itu adalah ridha Allah, stempel Allah bahwa Islam sudah final. Maka jika ada tata cara yang bertambah-tambah ditambah-tambahi tata cara ibadah ya, maka itu adalah yang menjadi sebuah Muhammadiyah, diantaranya TBC, takhayul, bid'ah, khurafah. C-nya adalah nama ya. Bid'ah ini saudara-saudara adalah sesuatu hal yang baru dalam perkara ibadah. Paham ya? Memang bil ma'nawiyah bid'ah ini baru, tetapi yang dimaksud dalam agama Islam adalah tata cara ibadah. Sama sekali bukan bid'ah mikrofon seperti ini, internet, AC, ubin, tembok, pesawat terbang, satelit, itu bukan. Itu teknologi. Kenyataannya setiap nabi kita, dan ada 124.000 nabi sejak awal zaman, ini hadisnya riwayat Ahmad dan Tirmizi, semuanya memakai teknologi terbaru di zamannya. Paham ya? Anda sekarang memakai jilbab yang halus bahannya, pembuatan pabrik, masih muskilah, tidak ada masalah. Karena intinya adalah menutup aurat. Saya pakai celana jeans ini, semi jeans. Zaman Rasulullah belum ada. Apakah ini kemudian tasyabuh min ahlul kufar, meniru-niru orang kufar? Tidak. Intinya adalah menutup aurat dan di atas mata kaki. Karena Rasulullah begitu. Kemudian ada mengatakan zaman Rasul tidak ada celana. Dia disebut di hadis itu adalah kain, adalah pakaian. Paham ya? Terserah Anda mau pakai sarung, Anda mau pakai celana, Anda mau pakai gamis, terserah. Itu urf. Urf itu adalah ada kisadat di setiap daerah. Coba kalau Anda ke Mekah Madinah, lihatlah haji-haji itu atau umrah, para yang sedang umrah, kupluknya macam-macam, betul tidak? Ada yang hitam nasional ini, ada yang tulisannya hitam, kemudian Muhammadiyah, ada lagi tulisan NU, ada macam-macam. Saya lihat barusan dari Syarikat Islam. Intinya menutup kepala. Ya, mau pakai topi cowboy mungkin masih boleh kalau dia mengganggu sujudnya. Kemudian apa lagi? Gajahnya macam-macam, yang garisnya agak panjang, teman kakinya semata kaki. Itu biasanya dari Asia Tenggara, Afghanistan, Pakistan, ya, gitu-gitu. Ada yang pakai jas, ada yang pakai kemeja, ada yang pakai gamis, ada yang pakai ya baju koko. Baju koko ini disebut koko karena ini stylenya Cina, Cina Indonesia. Orang-orang Indonesia dulu, maaf, agamanya bertelanjang dada karena memang panas ya kan. Tapi mungkin para wali songo kita, para ulama zaman dulu risih, nggak mungkin kita sholat pakai. Ada yang mengatakan, ayo kita kembali ke budaya Nusantara. Ya silakan aja pakai misalnya koteka di masjid kalau mau, ya kan? Atau maaf, zaman dulu, maaf ya ibu-ibu, sebagian daerah kita bertelanjang dada. Masa itu kita biarkan ke masjid? Betul tak? Lalu ada yang mengatakan jilbab ini, hijab seperti ini budaya Arab. Lah Anda lihat gambaran dari Bunda Maria itu berhijab atau tidak? Yang berhijab ini banyak sekali. Yahudi Ortodoks, Kristen yang semua ada begitu ya kan? Bahai dan dari berhijab. Nah inilah. Ini saya tadi baru mukadimah perkenalkan diri Muhammadiyah ya. Saya akhirnya di situ. Filmnya Ahmad Dahlan itu dibuat oleh keluarga Ahmad Dahlan dengan biaya dari simpatisan Muhammadiyah. Mengapa? Saya perhalus istilahnya untuk memperbaiki atau melengkapi film sebelumnya yang Sang Pencerah.
Yang maaf menurut keluarga Ahmad Dahlan tidak dibuat berdasarkan konsultasi dengan keluarga Ahmad Dahlan. Itu penting. Karena sejarah yang betul itu bukan itu history, bukan history ya. History bukan history. History itu cerita dia. Tapi history adalah sejarah, tidak boleh dibengkokkan. Al-Quran ini cukup penuh dengan berita-berita sejarah, betul atau tidak? Tarik. Kisah tentang Musa, tentang Ibrahim, kita tentang Fir'aun, tentang semuanya, Abu Lahab, semua diulang-ulang untuk menjadi apa? Pelajaran. Karena insya Allah pola sejarah itu sudah berulang, saudara. Dari dulu sudah ada orang-orang anti-Islamofobia, orang-orang Islamofobia seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Tabbat Yada, sudah ada. Fir'aun bukan orang Arab, tapi dia anti-Islam, karena dia melawan risalah yang dibawa atau hidayah yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Apakah Herodes yang melawan, katakanlah dari khazanah ahli kitab, Herodes yang melawan Isa alaihissalam atau nama lainnya adalah Iso atau Isha atau Yeshua atau Yoshua adalah seorang Arab? Tidak, dia orang Rom. Dia melawan tauhid, paham ya? Yahudi yang mengkhianati Rasulullah Isa alaihissalam itu orang tauhid. Inilah Islam. Dan ingat Islam ini Sin Lam Mim, betul? Betul atau tidak? Sin Lam Mim. Dari Sin Lam Mim kita bisa membuat kata salamah, betul tidak? Di Indonesia kan menjadi kata selamat, bahasa Jawanya selamat. Ini adalah kemudahan dari pendahulu kita untuk memudahkan. Terus pokoknya harus begini supaya selamat. Bahkan saya belajar waktu itu dari budaya Jawa, dan ini kita sedang di Jawa ya. Zaman dulu yang disebutkan sebagai orang Jawi, Jawa itu adalah orang yang harus tutur katanya jujur, dipercayai, disiplin. Artinya semua kualitas yang ada dalam agama ini. Itu. Ini untuk asimilasi. Tetapi asimilasi ini yang harus menyesuaikan diri dengan itu bukan budaya disesuaikan dengan Islam, tetapi budaya menyesuaikan diri dengan Islam. Karena itu Rasulullah mengatakan Islam pertama kali datang adalah asing dan akan kembali asing. Hadis sahih. Tapi Rasulullah mengatakan Thuba al-ghuraba, beruntunglah orang-orang asing itu. Thuba al-ghuraba. Anda memakai jilbab dikatai sebagai apa? Ninja, karboni dan lain-lainnya. Pakai celana cingkrang kemudian dibilang radikal, Wahabi. Dari dulu Muhammadiyah dikatai Wahabi. Dari dulu Kiai Ahmad Dahlan dikatai sebagai kafir, sebagai sesat, kiai palsu. Mengapa di antaranya? Karena pertama, ini karena ada permintaan dari Al-Mukarram Syekh Lora Al-Maduri, Syekh Zulkarnain memberikan banyak kemuhammadiyahan dan ini direkam, alhamdulillah. Ini juga saya rekam suaranya. Begini saudara. Jadi, tak harus selesai ya. Oke, saya di film itu memerankan Kiai Haji Muhammad Suja. Siapa beliau? Tolong diingat, dia orang yang pendiam memang. Tidak seperti saya banyak omong ya, tapi saya berperan harus pendiam, berhikmah, ilmunya dalam, penguasaan ilmu agamanya dalam, dan beliau adalah peletak dasar sistem manajemen Muhammadiyah, peletak dasar juga dan pendiri dari PKU dulu, penolong kesengsaraan umat, sekarang pusat kesehatan ya umat. Nanti menjadi rumah sakit. Kemudian beliau juga pendiri Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Dan tercatat biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan orang yang diam. Sama seperti Abu Bakar terhadap Rasulullah kira-kira lah. Kan pendiam ya. Beliau adalah kakak dari Ki Bagus Sadikusumo. Kakak langsung ya, kandung. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu punya 4 sahabat. Seperti mungkin Rasulullah SAW punya 4 sahabat. Dan inilah peletak dasar Muhammadiyah. Kailah orang Muhammadiyah dan sejarah yang pemerintahan sejarah Indonesia harus layak tahu. Mengapa? Karena Muhammadiyah itu penting. Penting atau tidak? 1912 ada 22 pahlawan nasional dari Muhammadiyah saja. Paham ya? Paham ya? Dari Muhammadiyah saja 22 pahlawan nasional. Ya, oke. Sahabat Nabi, maaf sahabat Kiai Ahmad Dahlan pertama, yang paling tua, yang paling dihormati, ya Kiai Suja. Orang biasa mengatakan Kiai Suja, Kiai Suja, Kiai Suja itu. Saya sebenarnya tawari mulai sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan oleh perwakilan keluarga Kiai Ahmad Dahlan, khusus dari Mbak Diah pertama Sali Zahir, Zuhair dan lain-lain.
bedanya. Dengan syarat dua, karena saya agak putih, saya harus lebih hitam. Jadi saya berjemur-jemur, nggak hitam juga, yang cuma coklat. Yang kedua, saya harus turun berat. Ini sejak pandemi saya naik lagi berat, waktu itu tidak segemuk ini, tapi itu harus lebih kurus lagi. Saya berdiet turun, harus target 7-8 kilo gitu ya. Saya cuma bisa turun 3,5 kilo maksimal. Sudah akhirnya, kemudian produser yang bukan produser itu bukan eksekutif produser ya, katakan sebaiknya aktor senior. Saya juga isi memainkan ya majalah saya hanya pernah main sinetron 1 kali, itu pun 95. Saya tidak mau main lagi karena bagi saya sinetron itu melelahkan dan jadwalnya tidak karuan. Itu tahun 95, saya masih kuliah di film sinetron Gelora Samudra SCTV. Saya jadi kakaknya Dina Lorenza dengan Teddy Syah, dengan Harudin Syah dan semuanya itu. Saya tidak mau lagi, kenapa? Ya maaf, itu tidak cocok untuk saya. Kemudian saya juga banyak dulu, saya cukup tidak terhitung, sebenarnya tidak sengaja. Saya sedang di pom bensin ditawari casting untuk akhirnya berlanjut untuk banyak film iklan. Kita 2006 sampai 2010 film iklan saya banyak sekali di TV. Rinso yang kasih film sosok Ramadan, terbayang masih ada kasih film sosok Ramadan di YouTube. Bukrim, banyak sekali saya lupa. Itu maksudnya bermanfaat pada saya mengambil S2 saya untuk tambah-tambah biaya. Saya bekerja dan kuliah S2 malam. S2 saya 2 kali, yang terakhir di Prasetya Mulia Business School. Saya juga dosen di Queen Syarif Hidayatullah. Kemudian saya harus kembali ke Surabaya karena saya merawat ibu dan lain-lainnya, keluarga. Sekarang saya ke Jakarta ini utamanya dalam mengurusi deklarasi GNAI. Anda browsing saja GNAI, sudah banyak sekali beritanya. Apa kami tidak mengundang wartawan sama sekali, tetapi rupanya alhamdulillah ya, ini menjadi lora ya, ini menjadi luar biasa. Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Kebetulan itu penggagasnya salah satunya saya bersama pengacara Muslim Abdullah Al-Qadiri, yang beliau hampir semua tokoh Muslim Indonesia yang terkena masalah beliau mau pembelanya ya. Beliau bersama juga sahabat saya juga SMA, yakni Ahmad Dhani Prasetyo, Dewa 19. Jadi Ahmad Dhani atau Dhani adalah sahabat saya sejak SMA. Saya dulu vokalisnya sebelum Ari Lasso di band yang namanya adalah Downbeat. Waktu itu namanya Bendewa, tetapi personelnya itu juga. Saya minta izin kepada orang tua, tidak boleh rekaman. Kalau kamu mau rekaman tidak usah jadi anak saya, kata ibu saya. Ini juga sudah saya paparkan di video saya di saya bincang-bincang dengan Bang Refli Harun. Kemudian saya keluar cukup baik-baik, keluarnya terus akhirnya saya digantikan dari Lasso, dan Dewa itu sebenarnya dari Denny, Erwin, Wawan, Andra, Ali. Kalau saya panggilan saya Kiki, maksud namanya bukan jadi Dewa tapi Dewa gitu ya. Yang tidak lucu juga gitu kan. Dan waktu itu saya umurnya 18 tahun, mereka 19, jadi tidak mungkin 19 juga kan. Itu sudah pada orang tua, dan saya memang ya sudah tidak masalah untuk saya gitu. Tapi saya sempat akhirnya sudah saya buktikan bisa masuk perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah, kemudian saya katanya saya sudah masuk perguruan negeri, ya saya ngeband juga di Surabaya, saya sempat bikin beberapa jingle, dan akhirnya sempat rekaman, dan rekaman itu akhirnya dipuji oleh band Sleo yang saya tidak pernah jumpa, tapi rupanya beliau mendengar karya saya dan dipuji gitu. Sempat masuk tanggal itu, tapi janji saya memang cuma 1 album, jadi sudah selesai di tahun 2001, 2002. Sempat juga masuk tanggal album nasional, sempat juga manggung merasakan. Sekarang saya sedang menyiapkan nasyid, nah itu tolong didoakan. Nah ini syar'i insyaallah gitu ya. Nasyid itu adalah lagu-lagu Islami yang syar'i, paling syar'i adalah hanya boleh laki-laki di depan umum ya. Kalau perempuan silakan tidak di depan umum. Yang perempuan juga tidak berlenggok-lenggok di depan umum, maaf ya. Laki-laki nasyid syairnya harus syar'i, yang paling aman tidak memakai alat musik. Ini masalah ini saya tidak akan ke sana, ada khilafiyah masalah pendapat dan mengatakan boleh atau tidak. Tapi kalau saya memilih untuk amannya, karena saya sudah bagaimanapun saya sudah punya pendidikan dai dan ustadz dan lain-lainnya. Kalau saya ini nanti saya karya lama atau dari netizen gitu, lebih baik saya aman ini. Saya sedang menggarap ke Bekasi, ini juga sedang menggarap itu diantaranya, karena ada studio kawan di sini. Dan itu malam saya sudah ya. Oh ya, saya dosen di Surabaya, satu universitas swasta. Apa lagi? Oh ya, saya pengurus atau ketua Komisi Nasional Anti Pemurtatan Jawa Timur (KNAP). Jatim, saya juga ketua Dai Rantau Minang Darab Jatim.
Saya pengurus Dewan Dakwah dan Warga Muhammadiyah, ya, Dewan Dakwah namanya. Kemudian saya apa lagi? Oh ya, penggagas tadi GNAI ya, bersama Abdullah Al-Katiri dan Ahmad Dhani bertiga ini, dan kemudian yang tiga ini otomatis menjadi presidium 9 orang GNAI. GNAI baru lahir Bu, Pak, tolong didukung ya. Ini barusan tadi saya kotak-kotik ini saya taruh di FB, ada orang petinggi, seorang imam masjid besar mengatakan tidak ada Islamofobia di Indonesia. Lantas mengapa ada orang mengaji di Malioboro tidak boleh? Lantas mengapa ada orang memakai hijab seperti ini dihina-hina? Ya, lantas mengapa ada orang mendirikan masjid tidak boleh? Lantas mengapa masjid Muhammadiyah dan masjid di Aceh, masjid Kaum Salafi di Bogor mau dirubuhkan? Ya. Lantas mengapa kalau kita mengatakan yang benar, misalnya maaf ya, di antara sahabat saya yang buat video-videonya, kita bicara mengenai masalah-masalah yang biasa saja di dalam Islam. Misalnya maaf ya ibu ya, maaf ya, ta'adud, tahu ta'adud ya? Ta'adud ini adalah, maaf ibu ya, beristri banyak. Ini yang Islamofobia bukan aja dari luar, tapi dari dalam ada. Kiai Ahmad Dahlan istrinya 4 dan rukun semuanya. Salah satu istri beliau adalah kemenakan dari Hamengkubuwono ke-7. Berarti beliau otomatis juga seorang ningrat. Selain keturunan sah dari Wali Songo. Kalau keturunan sah Wali Songo, maka berarti keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kalau kita pakai celana nggak isbal, kemudian dihina-hina? Mengapa kalau kita mendakwahkan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ada orang mengertikan dan Bapak Ibu, dasar negara Republik Indonesia disebutkan di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu ingat-ingat itu, tetapi ada rasanya ada entahlah ya rasanya ya, ada upaya mengaburkan sejarah. Saya ulang ya. Disebutkan di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu bagi orang Islam tauhid atau bukan? Jawab yang keras, rekam. Tauhid atau bukan itu? Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu bagi orang Islam dan tauhid ya. Karena kita mempunyai kalimat yang luar biasa indah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak diperanatkan, tidak ada yang sama dengan beliau. Saya membiasakan diri memanggil beliau, karena bagi saya ternyata di dalam bahasa Indonesia dia itu yang setara. Tidak mungkin saya katakan Allah itu dia. Bagi saya ya, tolong dipelajari lagi. Ya saya dosen, tidak mau saya katakan yang paling akurat sebisa mungkin. Kemudian saudara, di Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa atau tidak? Sila pertama itu yang versi 18 Juni. Ya maaf, yang versi sebelumnya ketuhanan ditaruh di bawah oleh salah seorang ya kader Muhammadiyah juga sih dia ya. Tapi begitulah. Kemudian ingatlah di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada kalimat yang indah. Ingat atau tidak ini ya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu disebutkan Allah atau bukan? Yang keras, Allah atau bukan? Kita ulangi ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu adalah sesuatu hal yang dihaluskan dalam ajaran Islam untuk kenegaraan kita. Salah satunya yang pernah terjadi juga. Ini saya beritakan yang tidak banyak diberitakan. Untung direkam. Kenapa pasti akan publikasikan? Kiai Haji Ahmad Dahlan yang jelas adalah menantu keponakan dari Hamengkubuwono ke-7. Sebenarnya pernah merencanakan pemberontakan terhadap kafir-kafir penjajah Belanda ya. Seperti Pangeran Diponegoro ya, pendahulu mereka, leluhur Hamengkubuwono. Sudah berembuk, akhirnya tercapai kesepakatan. Jangan kita langsung memberontak. Karena kalau terjadi pemberontakan seperti zaman Pangeran Diponegoro, sentot, Kiai Mojo segala macam, kalau kalah dan kekalahan itu adalah jebakan, sebagaimana jebakan terhadap Imam Bonjol, ya, maka kita akan kehilangan para kiai, para santri ribuan, ya kan? Maka Islam akan meredup. Maka mundur sebentar,
mundur sebentar, step back sebentar, tapi strategis. Seperti Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian kembali ke Fathu Makkah tanpa peperangan. Paham ya? Maka jadi orang Islam jangan sekadar maju, tapi dari belakang. Jangan. Anda diberikan otak untuk berstrategi. Maka strategi dari Muhammadiyah atau Ahmad Dahlan waktu itu pertama, bagaimana mau perang kalau tidak bisa baca tulis? Paham ya? Paham tidak? Sedangkan huruf-huruf di masa itu bukan hanya huruf-huruf Arab, tapi huruf-huruf Latin. Maka dia juga huruf-huruf Latin. Dan bahasa persatuan itu jelas di Nusantara bukan semuanya orang Jawa. Maka perhatikan, Ahmad Dahlan rahimahullah tidak pernah mempublikasikan karya dengan bahasa Jawa. Maka ada sendirinya buku itu batil tadi. Itu berbangsa itu. Sudah kami dapat ya orang ya. Video kami yang belum keluar diantaranya adalah Muhammadiyah bukan Sufi. Betul ya? Maaf ini saya belum sempat ngedit ini karena saya tidak punya staff. Ya. Kemudian Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Ingat itu ya, ada seorang tokoh Muhammadiyah Surabi mengatakan Muhammadiyah dari mana Dahlaniyah ini? Sedangkan Muhammadiyah ini katanya dari kata bil maknawiyah saja adalah ikut Muhammad. Maka ini keterangan dari keluarga Muhammadiyah, keluarga Ahmad Dahlan sendiri. Muhammadiyah diberikan untuk meneladani kaum sahabat Nabi. Sedangkan sahabat Nabi ini dari keterangan jelas di hadis yang sahih adalah satu bagian dari 3 generasi salafus soleh. Ya? Salafus soleh artinya adalah pengikut atau pendahulu yang soleh. Salafus soleh. Pengikutnya nama salafi. Anda perhatikan saudara-saudara kita NU, Nahdlatul Ulama, pesantrennya dinamai sebagai pesantren Salafiyah As-Syafi'iyah. Betul atau tidak? Silakan berusukan. Nah kita kalau tidak menjadi Salafi, mau menekuni mereka, meneladani mereka, mau menekuni siapa? Mau menekuni Karl Marx, mau menekuni Foucault, mau menekuni Nietzsche, mau meneladani siapa? Benjamin Franklin, menekuni siapa? Isaac Newton. Ya kita menekuni atau meneladani pendahulu yang soleh. Disebutkan di hadis, yang terbaik dari umatku adalah yang hidup pada masaku, kurunku. Ya, di kurun ini adalah sahabat Nabi. Sesudahnya engkau akan menemukan perselisihan yang banyak. Itulah masa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh ada perbedaan furu'iyah, cabang mengenai hukum, tapi akidahnya sama ya. Jadi jangan heran kalau Muhammadiyah memakai mukarronal mazahib. Apa itu? Perbandingan mazhab, karena tidak terlalu masalah itu, cuma masalah furu'iyah, cabang ranting bahkan. Paham ya? Dasarnya tetap akidahnya ada Ahlussunnah wal Jamaah wa Salafiyah atau Islam. Tadi Islam, sin lam mim, salamah, betul ya? Dari sin lam mim menjadi juga salim, artinya suci. Menjadi juga salam atau damai. Ya, inilah agama Jawa zaman. Jangan lupa. Sebentar lagi Dajjal datang, dan sebelum Dajjal datang didahului kedatangan Dajjalun. Dajjalun adalah kaum pembohong, penipu. Termasuk insya Allah koruptor. Makin banyak. Ini sudah banyak kan? Di antaranya Rasulullah mengatakan akan ada kaum ruwaibidah. Ruwaibidah itu adalah orang bodoh. Memang terjemahnya begitu. Ruwaibidah yang menguasai umat, yang mengurusi masyarakat banyak, tapi bodoh. Ini hadis. Bukan dari saya Pak. Campuran. Mungkin ada ulama su atau apalah orang-orang yang menguasai sistem tapi ya keliru-keliru. Tapi kita dilarang buhar. Tahu buhar yang memberontak ya. Kecuali kita bisa dengan amar ma'ruf yang mudah kita ingatkan. Apakah boleh di depan umum? Boleh. Apakah boleh tidak di depan umum? Lebih baik. Kalau itu suatu berita sudah di depan umum ya kita tanggapi di depan umum dong. Ini kita bukan, jangan salah, kerajaan bukan misalnya Saudi itu umaroknya dinasihati oleh ulama menurut dan nggak datang bertiga berempat di menurut
Oke, kita kan punya republik. Ya, sebenarnya Pancasila keempat itu, sila keempat itu juga bukan menurut saya pribadi. Saya punya sertifikat pemerasan Pancasila dari PNRI dan lain-lainnya. Itu musyawarah mufakat, Pak. Gitu loh. Saya terangkan, pemilihan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum itu musyawarah mufakat. Ingat sejarah itu. Rasulullah SAW wafat, saya minum dulu ya. Sunnahnya 3 kali ya. Jangan biarkan dosen bicara lupa waktu. Jangan kasih tangan 4 jam di Masjid Cenggu. Tapi umat di break tuhur aja bisa turun nanti. Materinya terus aja sudah. Karena kami bahas waktu itu mulai dari agama sebelum Yahudi sampai sekarang. Kami bayang. Oke, sampai mana tadi? Tahu musyawarah mufakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana cara dipilihnya dia? Ada yang pernah umrah di sini? Insyaallah pernah ya. Umrah itu ke Madinah. Kalau anda umrah, jangan ada yang Masjid Nabawi. Tapi keliling belakang teman-teman persatuan Islam. Dari situ kita disuruh oleh Allah ini diberikan untuk belajar sejarah. Tidak jauh, sekitar 500 meteran dari Masjid Nabawi itu ada Saqifah Bani Sa'ad, kebun Bani Sa'ad. Disitulah Abu Bakar As-Siddiq dilantik, dipilih. Cara begini, Rasulullah SAW wafat, kemudian umat syok semuanya. Abu Bakar menang, Umar bin Khattab sampai lunglai. Kemudian datanglah berita bahwa kaum Ansar Madinah sedang memilih pemimpin baru atau khalifah. Masih khalifah itu pengganti ya. Gimana masalahnya gitu? Khalifah itu pengganti, masih pemimpinan. Harus ada pemimpinan, betul nggak? Harus ada ketua RT, harus ada ketua RW, betul nggak? Kenapa kita repot kalau misalnya masalah membentuk khalifah? Maksudnya, sedangkan dari dulu paus itu menjadi pemimpin seluruh dunia bagi kaum Katolik. Warga negara mereka katanya 2, katanya harus cek lagi. Kemudian kenapa? Ada Commonwealth. Commonwealth ini negara-negara itu tidak, Commonwealth itu tidak punya kepala negara. Kepala negaranya adalah raja atau ratu Inggris. Australia, Kanada, Jamaika, apalagi Tuvalu dan semuanya itu tidak punya, mereka hanya punya perdana. Toh negara masing-masing ada, toh uangnya juga tetap ada. Uni Eropa, uangnya 1 euro. Kalau ada apply untuk visa Schengen, 1 negara di Eropa, Anda sudah bebas ke semua negara Eropa. Saya sudah pernah. Kenapa? Tugasnya. Yang saya nggak bisa jalan-jalan karena karya, saya tugas. Alhamdulillah saya ditugaskan ke Eropa, ke Jepang, ke Bangkok, ke mana-mana. Bahkan ditugaskan umroh, alhamdulillah. Umroh gratis, memimpin jamaah. Aja dia berdoa ini. Kembali ke sini. Abu Bakar kemudian datang bersama Umar. Di situ ternyata Ansor menunjuk seorang khalifah dari Ansor. Kemudian Abu Bakar mengatakan, Rasulullah mengatakan pemimpin khalifah itu harus dari Quraisy, dari Muhajirin. Maka itulah langsung mereka turut semua. Itulah bedanya zaman dulu sama sekarang. Diingatkan dari langsung menurut. Tak pakai banyak berdebat. Kalau begitu Umar, ada yang mengatakan Umar saja menjadi khalifah. Umar mengatakan Abu Bakar menjadi, ada semua sepakat Abu Bakar menjadi khalifah. Kemudian Abu Bakar wafat karena